Nyobain bis legend asal kota Solo yang terkenal dengan kursi X pesawatnya. Ya, bis apalagi kalau bukan PO Raya. Bis ini telah berdiri sejak tahun 1959 dan di tengah gempuran bis pendatang baru dengan layanan yang semakin beragam, PO Raya tetap konsisten menghadirkan layanan terbaiknya dengan mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya dengan melakukan peremajaan unit terbaru Legacy SR3 untuk kelas super top. Perpaduan yang sempurna antara kursi X pesawat yang legend dengan armada terbaru Mercy 1626 yang modern. Kursinya empuk dan gede banget. Gimana nggak bikin ketagihan coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat sore dari kota Solo, Jawa Tengah. Sekarang kita lagi berada di Terminal Tirtona di kota Solo. Nah, sebenarnya ini saya lagi ada di pintu timur. Nah, ini bis-bisnya. Biasanya kan kalau opening di bawah situ, sekali-kali nih kita nyoba view dari atas gedung sini. Dan baru tahu juga ternyata kalau ada tempat ini. Malam hari ini kita mau OTW ke Jakarta, naik salah satu bis legend asli kota Solo atau Sukoharjo, yaitu PO Raya, yang dari dulu tuh terkenal banget sebagai satu-satunya bis yang pakai kursi X pesawat, teman-teman. Kalau dulu kan udah pernah tuh nyoba kasta terendahnya, junior eksekutif. Sekarang kita nyobain yang kasta paling tinggi, yaitu kelas super top 21. Oke, penasaran seperti apa keseruannya? Yuk ikuti videonya sampai selesai ya. Skoy. Ya, halo teman-teman, selamat sore. Kita lagi ada di pintu timur Terminal Tirtona nih. Ini shelternya ada di bawah sini dan kita sekarang lagi ada di rooftopnya. Aksesnya lewat Skybridge, lewat depan masjid. Nanti tak kasih lihat teman-teman. Ini suasana sore hari pukul 17.30 menjelang maghrib, pas sunset nih. Cakep banget view-nya dari sini dan suasananya juga syahdu banget buat liatin bis. Nah, Terminal Tirtona ini yang di lantai 2 ternyata terdapat bangunan serbaguna yang bisa difungsikan buat acara atau event-event gitu, teman-teman. Dan di sini juga ada Skybridge yang terkoneksi langsung dengan stasiun Solo Balapan. Mungkin kurang lebih berapa ratus meter gitu jalan kaki ke arah sana, itu langsung nyampe stasiun, teman-teman. Nah, ngomongin soal Terminal Tirtona, ada beberapa alasan kenapa kok saya itu suka banget dan ini tuh menjadi terminal favorit saya buat naik bis. Yang pertama dari segi akses. Nah, terminal ini tuh lokasinya strategis banget, berada di pusat kota dan tersambung langsung dengan stasiun. Beda sama terminal di kota-kota lainnya, rata-rata tuh bahkan letaknya di pinggiran kota gitu. Terminal Tirtona ini justru di pusat kota. Yang kedua, fasilitasnya lengkap dan berfungsi dengan baik. Toiletnya banyak dan bersih, gratis, nggak bayar. Masjidnya gede, ber-AC, kios-kiosnya juga lengkap, dan ruang tunggunya juga nyaman. Yang ketiga, terminal ini aktif 24 jam non-stop, teman-teman, karena dilintasi oleh rute bis Jogja-Surabaya yang nggak ada habisnya. Jadi kalian di sini tengah malam menunggu pagi itu pun aman, insya Allah. Yang keempat, pilihan bisnya itu banyak sekali karena Solo ini berada di titik tengah Jawa Tengah yang dilintasi oleh bis dengan berbagai macam titik start awal seperti dari Wonogiri, Ponorogo, Madiun, dan sekitarnya. Itu banyak sekali pilihan. Jadi kalau dari Solo ke Jakarta ini sampai bingung milihnya, teman-teman, saking banyak bis. Nah, kalau menurut kalian gimana? Main apa iki? Layangan. Mau ndi buri-buri kene? Walah. Biasa tiap sore ngene. Wis mantap. Ndan di kok ra enak sing mumbul iki. Oh, wis mau pulang, wis maghrib ya. Oke. Halo. Oke, siap.
Nah, dari Skybridge yang terdapat di sebelah situ untuk menuju ke dalam terminal, kalian bisa masuk di pintu yang ada di sebelah sini, teman-teman. Yuk kita masuk ke sana. Oke, ini langsung tembus di depan masjid dalam terminal. Masjidnya gede, ber-AC, dan yang pasti bersih. Toiletnya juga banyak, teman-teman. Di sini terdapat 2 pintu shelter ya, dan itu letaknya cukup berjauhan, udah kayak pindah RT. Kalau ke sana itu menuju ke shelter pintu timur yang tadi kita opening tuh. Itu untuk bis yang menuju ke arah timur seperti ke Surabaya, Jember, Banyuwangi, Wonogiri, Purwodadi, Karanganyar, dan sekitarnya. Sedangkan untuk ke shelter barat itu kalian mengarah ke sana, teman-teman. Itu untuk yang menuju ke Semarang, Bandung, Jogja, Jakarta, Tasik, dan sekitarnya. Nah, berhubung kita mau naik bis malam menuju ke Jakarta, jadi kita OTW ke sana, teman-teman. Nah, nggak perlu khawatir kalau misal kalian awam atau pertama kali ke sini, karena petunjuk arahnya itu lumayan lengkap, teman-teman. Selain itu juga banyak petugas yang standby baik dari Satpam maupun Dishub. Sekarang kita menuju ke pintu barat, tapi sebelum itu mau ngambil tiket dulu di agen. Untuk tiketnya PO Raya kemarin saya sudah pesan lewat aplikasi Redbus. Tarifnya itu sama, mau pesan lewat agen atau Redbus Super Top dari Solo ke Jakarta ini Rp380.000. Wah, ini saya di bagian utama terminal dan aman sekali, teman-teman. Nggak ada yang nanyain, nggak ada yang maksa-maksa. Di sini insya Allah aman sekali dari calo. Kalaupun ada yang nanya, mungkin itu kalau nggak tukang ojek ya pengurus dari PO, teman-teman. Untuk agennya tuh ada di sebelah situ, di belakang terminal. Yuk kita cek ke sana dulu ya. Di sini loketnya lengkap, cuman biasanya itu pada kosong karena kebanyakan agen atau pengurusnya standby di jalur keberangkatan, teman-teman. Apalagi udah jam segini ya, jam-jamnya habis berangkat. Nah, untuk agen PO Raya ada di loket sebelah sini. Ini nih. Tarifnya ini, teman-teman. Super Top 380, XC24 segitu. Yang paling murah Junior Eksekutif 260.000. Oke. Nah, untuk yang mau pesan lewat WA bisa langsung menghubungi nomor yang ada di situ, teman-teman. Nah, ada satu fasilitas di sini yang saya itu bahkan baru tahu dan menurut saya ini keren banget. Jarang dijumpai di terminal lain, yaitu Executive Lounge, teman-teman. Ini disponsori oleh Aqua dan letaknya terdapat di tengah terminal sini, ke arah barat dikit di dekat pintu barat ya. Kalau nggak salah, setahu saya sih buat yang mau akses masuk ke sini wajib punya tiket dan gratis tanpa dipungut biaya. Di sini kalian bisa nunggu sambil mainan atau kerja dan macam semacamnya. Kita coba yuk. Wah, asli sih ini keren banget, ruangannya ber-AC, kursinya juga empuk, pakai sofa, bisa buat rebahan atau tiduran kalau misal kalian nyampe sini kemalaman. Ada colokan charger juga, misal kalian mau mainan atau kerja juga bisa. Buat nungguin bis, asli enak banget sih ini. Ini kerjasama antara Terminal Tirtonadi dengan Aqua, program CSR. Mantap sekali. Dan di sisi barat Executive Lounge ini langsung terkoneksi dengan shelter pintu, teman-teman. Nggak tahu nih bisa dibuka apa enggak. Oh, langsung bisa tembus ini loh. Nah, ini kita udah berada di shelter pintu barat terminal, teman-teman. PO Raya parkir di situ. Nah, itu bis kita udah tampak tuh, Legacy SR3. Keren banget. Untuk bis tujuan Jakarta yang lain itu kan biasanya bis lintasan ya, artinya start awalnya dari Madiun atau Wonogiri dan sekitarnya, itu langsung naikin penumpang di sini, langsung berangkat, teman-teman. Kalau bis lain ya. Nah, berhubung Raya itu start awalnya itu dari Terminal Solo, jadi biasanya parkir dulu di situ. Ngomongin soal PO Raya, itu salah satu bis legend asli Solo ya, yang udah puluhan tahun melayani rute Solo Jakarta. Pelanggannya itu pada loyal, teman-teman. Satu hal yang paling saya suka itu kalau lihat bis yang udah berusia cukup tua tapi tetap mengikuti perkembangan zaman, salah satunya dengan permajaan armada. Kemarin itu beberapa bulan lalu PO Raya merilis 4 armada Legacy SR3 dan keempatnya digunakan untuk kelas super top, jadi 2 pasang, teman-teman. Dan PO Raya sendiri itu ada beberapa kelas yang dilayani, dari yang paling tinggi super top 21, eksekutif 24 seat, eksekutif 28, terus yang paling terendah yaitu kelas junior eksekutif yang dulu pernah kita cobain, teman-teman.
Oh ya, satu lagi bagi saya salah satu indikator pelayanan bagus dari sebuah PO itu pemesanan tiket yang mudah dan sosmed yang aktif dan informatif teman-teman. Dan ini bisa kalian temui di PO Raya. Pemesanan tiketnya mudah banget, bisa lewat WA, bisa lewat Redbus atau Traveloka. Dan sosmednya itu juga aktif teman-teman. Kalau kalian cek di Instagram, postingannya itu lengkap dan rapi banget, tertera nomor agen. Salut banget dah buat PO bis yang sosmednya itu dikelola dengan baik. Salah satunya PO Raya ini. Meskipun bis lawas, tapi tetap mengikuti perkembangan zaman ya. Keren dah. Oke, PO Sinar Jaya, rute Solo, Semarang, Bandung berangkat. Ini kayaknya dulu armada yang pernah kita coba dari Semarang nih. Ini bis yang recommended banget di jalur Solo, Semarang, Bandung. Tarifnya murah, waktu tempuhnya cepat, bisnya nyaman. Dino RM Air Suspension dengan kelas eksekutif 32 seat leg rest. Oke teman-teman, ini armada yang kita naikin sore hari ini sudah terparkir di shelter keberangkatan PO Raya dengan kelas Super Top atau biasa disingkat STPG, Super Top Pulau Gadung. Karena dalam sehari ini Super Top jalan 2, yang satu Pulau Gadung jam 18.30 dan satunya lagi tuh Super Top Lebak Bulus Ciledug STLB dengan jadwal keberangkatan jam 16.30. Keduanya sama-sama menggunakan armada terbaru. Ini pakai bodi Legacy SR3 Neo, bikinan karoseri Laksana dengan sasis Mercedes-Benz OH 1626 Euro 4 yang paling baru nih. Keren banget ya teman-teman. Ada beberapa hal yang menarik dari PO Raya ini. Yang pertama, setia dengan sasis Mercedes-Benz. Dari awal ngeline itu udah pakai Mercy OF 1113 kalau nggak salah, dan sampai sekarang terus berkembang menggunakan Mercy generasi terbaru. Yang berikutnya, PO Raya ini juga setia dengan karoseri Laksana. Dari dulu pakai karoseri Laksana terus, bahkan di unit terbarunya ini juga menggunakan karoseri Laksana teman-teman. Terus berikutnya, PO Raya ini menggunakan livery abadi yang dari dulu tidak terganti. Mungkin cuma ada penyesuaian dikit, tapi nggak begitu banyak berubah. Dengan ciri khas warna putih berkelir merah teman-teman. Fontnya juga legend banget, nggak ganti tuh, font lawas ya. Ini ada PO Sugeng Rahayu yang mengarah ke Indramayu via Semarang, Tegal, Cirebon 7025. Ini apa nih? Oh Raya nih, Junek kayaknya. Yang ini rute Solo Bogor teman-teman. Dulu pernah saya naik dari Banyumanik tuh, lumayan kenceng larinya. Bersebelahan antara kasta terendah dan kasta tertinggi. Yang lain rata-rata udah berangkat ya sekitar jam 5, jam 6-an untuk yang kelas XC28 sama XC24. Dan ya, ini dia interiornya. Mewah banget, PO Raya Super Top dengan kursi X pesawat teman-teman. Wah luar biasa ya. Untuk konfigurasi kursinya itu 21 atau di bis lain mungkin kelas super eksekutif gitu ya. Kalau di PO Raya ini namanya Super Top. Totalnya ada 6 baris, jadi total kursinya ada 6x3, 18 ditambah 2 kursi tambahan yang ada di kursi paling belakang. Nah spesialnya ini tuh satu-satunya bis akap yang memakai kursi X pesawat. Kalau nggak salah ini tuh X pesawat Garuda DC-10 ya, yang dulu tuh gambarnya seperti ini teman-teman. Terus dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa diaplikasikan untuk bus akap. Wah luar biasa banget ya. Nah istimewanya kursi ini tuh udah berasa kayak sofa, empuknya kebangetan teman-teman. Nah dari mulai bahannya sendiri ini tuh pakai kayak apa ya, kulit tapi yang halus dan anget di badan teman-teman. Dan empuknya itu loh, sekali kalian duduk itu langsung delesep teman-teman. Udah mirip kayak sofa di rumah-rumah gitu. Ini juga dapat fasilitas bantal. Terus di bagian belakang dilapisi dengan kain biar nggak kotor. Dan ini dia bantalan khas kursi bisnis kelasnya pesawat. Wah luar biasa sih.
Untuk leg restnya ini beda sama kursi lain karena model sliding seperti ini. Tinggal diselorokin ke depan gitu ya. Agak berat. Untuk leg roomnya ini wah udah nggak perlu diragukan lagi dah, longgar banget. Untuk kursi baris yang kiri longgarnya segini teman-teman. Leg restnya tinggal kalian slidingin ke depan. Untuk yang kanan ini bahkan lebih longgar lagi. Wah ini benar-benar perpaduan antara kursi legendnya Raya dengan kemewahan Mercy 1626 yang modern sih. Berpadu jadi satu, istimewa banget. Kalau kalian trip sendirian saya saranin pilih kursi yang baris kiri teman-teman. Cuman kebetulan ini tadi ketika saya pesan H-2 kemarin udah terisi orang, jadi ya wes lah pilih yang tengah. Buat menikmati perjalanan malah lebih enak. Untuk baris yang 2 ini di tengahnya terdapat partisi gini. Dan nanti kita juga dapat selimut yang dibagiin di perjalanan. Untuk bagasinya berada di bagian atas, khas Laksana. Kalau kalian mau ngecas HP bisa dicolokkan USB yang terdapat di atas itu. Jumlah 18 itu sampai sini ya. Ini ditambah 2, nggak tahu sih dijual apa enggak ya. Untuk toilet berada di bagian belakang seperti biasa. Pasti masih bersih sekali. Wow. Nah ini posisi duduk di kursi pesawatnya PO Raya. Dan ini nggak perlu fasilitas bantal karena tepat di leher kita itu pas banget ada sandarannya. Dan ini empuk sekali kalau kalian pencet. Pas banget posisinya di leher, ini menopang dengan baik. Jadi wah istimewa deh. Pertama kalinya saya naik Raya Super Top. Berkesan banget ini pasti. Dengan tarif 380.000 sebenarnya kalau dipikir-pikir tarif ini tuh setara dengan tarif bis sleeper yang rebahan full ya dari Solo ke Jakarta. Tapi kalau di Raya ini kalian dapatnya Super Top Seat 21. Ya ini kembali lagi ke preferensi masing-masing sih. Buat yang pengen rebahan full bisa naik bis yang sleeper. Cuman ada juga orang tuh yang malah kalau rebahan itu kerasanya capek dan ngerasa kurang nyaman kalau berada di dalam kabin yang sempit-sempit gitu teman-teman. Jadi buat yang nyari kelas normal dengan kenyamanan yang setara ya bisa naik Raya Super Top ini sih. Mantap sekali. Sanggup aja naik pesawat versi di darat ini sih. Keren. Mas kalau atas nama Givari. Givari. Oke. Tapi nomor berapa? 2 kayaknya. Pesan Red Bus. Oke siap, mantul suun ya mas. Berangkatnya jam kita? Jam 7. Oh, oke. Nah ini tiketnya teman-teman. Ternyata udah dibawain oleh agen yang bertugas ya. Ini tarifnya sama ya. Pesan lewat Red Bus atau lewat agen. Dan meskipun pesan lewat online, kalian tetap dilayani dengan baik, nggak dibedain. Ternyata jam 18.30 itu jam kumpul, sedangkan berangkatnya jam 7 malam. Nih, turun Pulau Gadung nanti. Full trip ya. Sesuai rutenya bis ini. Oke teman-teman, pukul 7 kurang sedikit kita meninggalkan Terminal Tirtonadi Kota Solo. Hari ini penumpang nggak begitu rame berhubung libur sekolah udah usai teman-teman. Jadi kebanyakan udah pada pulang bulan-bulan minggu-minggu kemarin ya. Wah asli sih, ini kesan pertama ketika jalan. Bisnya bener-bener senyap banget, nggak ada suara apa-apa. Dan view dari kursi tengah ini cocok banget buat menikmati perjalanan karena pasti kaca tengah. Dari kota Solo kita masih mampir agen-agen yang dilintasin sampai kota Semarang. Di antaranya agen Kartosuro, Boyolali, Salatiga, Bawen, dan Banyumanik kalau ada penumpang ya. Jadi tergantung nih. Kalau ambirannya dikit otomatis waktu tempuhnya lebih cepat. Tapi kalau penumpangnya rame, ambirannya lebih banyak, jadi waktu tempuhnya lebih lama teman-teman. Dan salah satu ciri khas PO Raya dari dulu ini, kabinnya itu biasanya sunyi, nggak pakai musik, nggak pakai hiburan. Jadi benar-benar penumpang tuh dipersilakan buat istirahat tidur. Tidak ada lagu, tidak ada TV,
Ya kayak gini teman-teman, hening sunyi. Emang cocok banget buat tidur sih. Nah ini kita dibagiin snack teman-teman. Isinya ada apa aja? Wah, ada air mineral, le mineral, Tenggo sama apa? Oh, Garuda Rosta, nggak ada roti ya. Ya snacknya sederhana tapi udah lumayan buat standar snack lah. Bisoloan. Ini salah satu legend yang dari dulu tetap konsisten sampai sekarang. Tisu basah PO Raya bisa buat koleksi ini. Mantap teman-teman. Oh ya ini tadi juga dibagiin selimut. Nah selimutnya gini. Terminal Kartosuro, salah satu terminal yang ya hidup segan mati tak mau lah. Bis yang mau masuk sini juga males karena letaknya itu masuk banget, nggak di tepi jalan raya gitu. Langsung berangkat lagi, guys. Kita kembali lagi ke jalur utama Solo Semarang, teman-teman. Ambiran berikutnya, kebetulan hari ini ada penumpang di Boyolali dan Salatiga, jadi kemungkinan kita lewat jalur non-tol. Sebelah kiri ini akses masuk tol Banyudono Boyolali. Nah semenjak tol Solo Jogja jadi pintu keluar tolnya itu dipindah teman-teman. Yang sebelumnya di Kartosuro sekarang pindah ke Banyudono sini. Jadi bis yang dari Kartosuro mau masuk tol tuh lebih lama ya, muter-muter dulu, harus ke sini dulu. Oh, ada agen di sini ternyata. Oh, suka tuh. Nah, kantor. Agennya ada di Ring Road Boyolali tuh. Jadi satu sama Raja Wali. Sejarah panjang PO Raya diawali sejak tahun 1959 di kota Solo. Kala itu Bapak Witikno merintis usaha truk bernama Radar. Singkat cerita, pada tahun 1968, Raya memulai usaha di bidang bus dengan membeli 2 unit dari PO Sukamulya Sukabumi. Kemudian pada tahun 82, PO Raya membuka rute akap Solo Jakarta bermodalkan 4 unit armada Mercy OF 1118. Sejak tahun 1986, PO Raya telah menggunakan kursi X pesawat di armada busnya, menggunakan seat X pesawat Garuda DC-10 kelas bisnis yang tebal dan nyaman banget seperti sofa. Sudah puluhan tahun berjalan dan PO Raya masih konsisten menggunakan seat X pesawat hingga saat ini, bahkan di armada keluaran terbarunya. Oke teman-teman, wah bener-bener jahat banget kursi ini. Baru duduk dikit langsung ngantuk tidur. Ini tadi bangun-bangun udah nyampe Salatiga loh. Kita singgah dulu di Terminal Tingkir Kota Salatiga sama Mas Ega. Halo bro. Halo Mas. Jumpa lagi di sini. Wah, selamat sampai tujuan. Siap, kuncane Salatiga gitu. Oke, ini masuk lagi. Rosalia Indah Double Decker 126. Alur ya? Alur. Ciputat atau Bogor? Ciputat ya. Oh Mas Ujang. Halo, selamat malam. Oke, sehat. Alhamdulillah. Lakon di Palur apa Ciputat? Oke. Mantap.
Masuk lagi bis legend Tunggal Dara. Apa ini? Apa julukannya? Raketok. Kemarin kita udah naik nih Tunggal Dara dari Bawen ke Jakarta, teman-teman. BTW ini bis asli Wonogiri paling tua yang masih awet hingga sekarang. Dan kemarin baru aja merilis 2 armada terbaru Legacy SR3, teman-teman. Oke, berangkat lagi. Yuk, bisa bolong? Ayo, duluan. Nah, belok kanan berarti kita OTW masuk tol Salatiga, teman-teman. Terminal Tingkir ini salah satu terminal yang bagus juga. Aksesnya mudah, dijangkau dari exit tol, nggak begitu jauh. Bangunannya baru dan bagus terminalnya, bangunannya. Ya, oke teman-teman, sekarang kita udah tiba di RM Sendang Wungu, Geringsing, Kabupaten Batang. Tempat istirahatnya bis Raya dari arah timur, teman-teman. Kita barengan sama Raya 7619 nih. Nggak tahu kelas apa ini. Yuk kita servis makan dulu ya. Pilihannya ada soto, ayam goreng, rames, sama garang asem. Oke, dan ini kali ini saya ambil garang asem. Buat yang belum tahu, garang asem ini makanan asli mana ya? Ada yang bilang Kudus, ada yang bilang Gerobokan. Pokoknya asal Muria Raya sana. Berupa ayam yang dibumbu gitu, terus dibungkus di daun pisang lalu
kukus. Asli enak banget ini. Makan dulu teman-teman, nasi garang asam. Ini cocok banget kalau pas dingin-dingin gitu. Asli mantap sih. Oke teman-teman, selesai servis makan, jangan lupa juga untuk menunaikan kewajiban bagi yang belum sholat maghrib sama isya. Untuk toiletnya ada di sebelah sini ya. Lumayan terawat dan bersih, meskipun emang bangunannya ini emang ya bangunan lawas ya, cukup tua. Untuk musolanya ada di bagian pojok sini. Lumayan bersih juga sih. Beli kopi teman-teman sama kacang 12.000 sama kopi ya. Semoga bisa begadang bentar lah, minimal sampai Brebes apa sampai mana gitu. Soalnya PO Raya ini juga terkenal kenceng-kenceng larinya teman-teman. Ya meskipun kalau armada kita di limit 100, cuman ya berani mentok 100 gitu, bukan yang lari di angka 80-70. PO Raya ini juga dari dulu terkenal on time, waktu tempuhnya bisa diandalkan. Apalagi waktu musim lebaran tuh yang bikin saya kagum ya. Di saat PO lain di musim lebaran itu pada telat, efek putar balik. Nah PO Raya ini mencatatkan catatan waktu yang bagus dan keberangkatannya tetap on time sesuai jadwal loh. Karena ya dia memberangkatkan unit sesuai dengan jumlah armada yang tersedia, nggak dipaksain buat putar balik teman-teman. Nah ini salah satu rekomendasi bis buat mudik lebaran nih. Buat kalian yang nggak pengen terlantar atau telat molor-molor di terminal ya, bisa cobain PO Raya. Ya bismillah, kita lanjut gas, melanjutkan perjalanan kembali. Nah itu Junex 4 barusan masuk Bogor. Kayak mungkin amperannya banyak ya, sampai Semarangnya share, jadi nyampe sini agak molor. Nah yang istirahat di bagian depan rumah makan ini ada Sugeng Rahayu Kuningan sama Kalinggajaya biasanya. Ya kita belok kiri via gerbang tol KITB berarti. Tuh Sugeng Rahayu itu baru masuk. Beto dugi pun di Pak? Pol. Beto dugi pun di? Langsung Pulau Gadung. Ya tadi. Iya nggak betul nyatu di Pol Pak. Oh. Podang Utang Raya Pak? 2011. 14 tahun berarti. Sejak zaman no nih cooler ya. AC non AC berarti. Babulus. Iya terminalnya kan Babulus. MRT nih kalau.
Solo 3. Oh, sing royal sing ijo. Nggih. Oh, Sari Mustika. Betul pun di Pati. Pulau Senjata Sragen iki kan. Oh, Sragen wonten to Jawa-Jawa. Iya, Oh. Nek saniki kan Pati Jambi saniki. Kalau aslinya Pati malah. Nggih. Bis napa Pak pertama? Pertama itu kan pelaku. Yang terus Esto Solo 3. Iya. Oh, nggih. Oh, tasih wonten tahun semonten nggih. Saya itu pun Nggih nggih bis tertua niku kan. Barowo. Wah. Jalan pun di Salatiga Barowo. Iya, Oh. Jaman semonten bisa gede-gede nggih tasih. iya. Saniki kadosi Salatiga Barowo niku tasih sebagian bis napa niku Pak? Cilik-cilik tapi. Dia saya kalau si kecil pun hilang. Nggih, mas kalah karo motor lah Saya saya. kalau sepeda, Sepeda. Barowo. City Trans. Ke 118. Ces 126. Semeru. SR01. Jember.
Turun nggih, Pak. Ya, oke teman-teman, alhamdulillah kita finish di tujuan akhir armada ini, yaitu di poolnya PO Raya Pulau Gadung yang terletak tepat di seberangnya PTC, Pulau Gadung Trade Center. Ini nggak jauh dari poolnya Garuda Mas Pulau Gadung ya. Kita tiba jam 3:30 pagi, yang artinya Solo Jakarta tempuh dalam waktu 8,5 jam. 8,5 jam udah nyampe Pulau Gadung. Dan ampirannya ini dikit, kayaknya tadi cuma mampir Bekasi doang, dia nggak masuk Pulau Gebang dan yang lainnya. Jadi cocok banget buat kalian yang berada di wilayah Pulau Gadung sekitarnya bisa ikut armada ini. Overall, wah mantep banget sih ini. Kenyamanan udah pasti juara. Ini yang jadi andalannya PO Raya. Kursinya itu bener-bener empuk banget, nggak bisa dijelasin pakai kata-kata lah. Wajib kalian cobain sendiri, udah kayak duduk di sofa berjalan gitu teman-teman. Soal kecepatan juga nggak diragukan lagi. Meskipun larinya cuma mentok 100, tapi drivernya satset. Rekomen buat kalian coba di jalur Solo Jakarta. Oke, terima kasih banyak buat yang udah nonton videonya hingga selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum. Ini poolnya tepat berada di seberangnya PTC teman-teman, Pulau Gadung Trade Center tuh. Dan gak jauh dari sini juga ada SPBU buat kalian yang nunggu pagi. Tips bagi saya buat kalian yang pertama kali berada di daerah tertentu, apalagi jam dini hari gini ya, cari tempat yang ramai, misal warung kopi atau pom bensin gitu. Lah ternyata sebelahnya pool Garuda Mas tepat ya. Nah ini punya Garuda Mas, tinggal jalan kaki dikit. Dan ini ada unit double decker yang terparkir. Ini yang Gold Mercy 2445 rute Pulau Gadung Cepu teman-teman. Ini jamnya gasik banget, biasanya nyampe sini tuh tengah malam jam 12 jam 1 udah nyampe sini.